Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya anak-anakku? Alhamdulillah. Kita bertemu kembali pada minggu kedua ya. Kita akan belajar pembelajaran 1 subtema 2. Silakan anak-anak untuk mempersiapkan buku tema 1, silakan dibuka halaman 75. Nah, di halaman 75 ada bacaan yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Nah, Ibu akan membaca alinea 1. Silahkan anak-anak untuk menyimak ya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, di alinea 1 ini akan kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu adalah ide utama dari suatu paragraf. Nah, ide utama itu hal pokok yang dibicarakan. Nah, apa yang dibicarakan di alinea 1? Yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Maka itu dinamakan gagasan pokok. Sedangkan kalimat yang kedua dan seterusnya disebut dengan gagasan pendukung. Mengapa? Karena kalimat-kalimat itu berfungsi menjelaskan. Ya. Sebagai contoh, kita lihat kalimat nomor 2. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Nah, di situ ada kata mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah Edo dan kelima temannya. Nah, berarti kalimat kedua disebut dengan gagasan pendukung. Nah, demikian juga kalimat berikutnya. Sampai di akhir paragraf itu disebut dengan gagasan pendukung. Nah, tugas kalian nanti silahkan mencoba untuk yang paragraf kedua. Dari bacaan tadi bisa kita lihat bahwa anak-anak yang ada dalam bacaan itu mereka sedang bekerja sama. Mereka sedang melakukan percobaan dengan bersama-sama. Maka kegiatan tersebut adalah merupakan salah satu contoh kerjasama. Nah, coba kalian bisa menyebutkan contoh kerjasama yang lain. Nah, misalnya kerjasama mengerjakan PR, kerjasama dalam hal-hal yang baik tentunya ya. Nah, selain yang dibahas tentang kerjasama, dalam bacaan itu tadi juga menunjukkan adanya beberapa perbedaan. Nah, apa perbedaan yang bisa kamu lihat dari bacaan? Nah, contohnya di alinea 1 itu terdapat perbedaan. Perbedaan
jenis kelamin ya, perbedaan barang-barang yang dipersiapkan ya. Kemudian di alinea 2 bisa kita lihat lagi perbedaan agama. Dan perbedaan lain juga bisa kita lihat ya. Nah, jadi walaupun anak-anak itu berbeda, anak-anak itu mempunyai agama yang berbeda, mempunyai jenis kelamin yang berbeda, barang-barang yang dibawa berbeda, tetapi mereka mempunyai satu tujuan, yaitu mengadakan percobaan yang merupakan tugas dari gurunya. Nah, apa tujuan mereka melakukan kerjasama itu? Nah, agar supaya hasil yang diperoleh akan lebih baik. Hasil yang diperoleh lebih maksimal. Nah, ini salah satu manfaat dari kerjasama. Nah, selain itu, apalagi manfaat dari kerjasama? Nah, tentunya dengan kerjasama antara yang satu dengan yang lain akan bertambah akrab, akan bertambah rukun. Dengan kata lain, maka dengan kerjasama ini akan dapat mempererat kekeluargaan, akan mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian manfaat berikutnya, kalau pekerjaan itu dilakukan dengan kerjasama, maka yang sulit atau pekerjaan yang sulit maka akan bisa dipecahkan bersama-sama. Nah, dalam hal ini maka menunjukkan bahwa dengan kerjasama akan dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan lebih mudah. Nah, itu ya, antara lain manfaat dari kerjasama. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mau kerjasama dengan orang lain, ya apa-apa akan dikerjakan sendiri, maka nanti hasilnya tidak akan maksimal, hasilnya tidak akan memuaskan. Maka pekerjaan yang nanti berat, maka kalau akan dilaksanakan sendiri, maka tidak akan mampu. Misalnya ada tugas matematika sulit, nah kalau dikerjakan sendiri kok tidak bisa, maka membutuhkan kerjasama dengan orang lain sehingga soal itu bisa terselesaikan. Nah, itu antara lain adalah manfaat dari kerjasama. Nah, anak-anakku, dalam bacaan tadi juga kalian bisa melihat di alinea 2. Nah, ketika mereka sedang melakukan percobaan, sedang melaksanakan kegiatan, terdengar suara azan. Nah, kalau kita mendengar itu menggunakan indera apa? Nah, kalau kita mendengar, kita menggunakan indera telinga. Nah, silakan anak-anakku untuk mengamati. Ibu akan menampilkan gambar telinga. Nah, telinga kita ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar di sini terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran telinga luar. Ini telinga luar. Kemudian di telinga tengah, bagian tengah, ini terdapat gendang telinga yang merupakan lembaran tipis. Selain gendang telinga, terdapat 3 tulang yang namanya tulang landasan, tulang sanggurdi, dan tulang martel. Di sini diberi warna
biru ya, abu-abu. Ini 3 tulang pendengar. Kemudian di telinga bagian tengah juga ada yang di sini berwarna pink. Nah, ini merupakan saluran Eustachius. Nah, saluran ini menghubungkan antara rongga mulut dan rongga hidung. Kemudian telinga dalam, di sini kalian bisa melihat ada yang namanya rumah siput. Nah, rumah siput ini terdapat ujung-ujung syaraf. Selain terdapat rumah siput, maka di telinga bagian dalam terdapat tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Nah, sekarang bagaimana bunyi itu sampai ke telinga kita? Nah, yang pertama tentu saja ada bunyi yang kita dengar. Bunyi itu berasal dari luar. Nah, lalu bunyi itu merambat melalui udara. Nah, udara akan bergetar, kemudian ditangkap oleh telinga kita. Kemudian masuk melalui lubang telinga. Nah, getaran itu kemudian diteruskan menuju gendang telinga yang berupa lembaran tipis. Getaran dari gendang telinga itu kemudian diteruskan ke tulang pendengaran, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan tulang martel. Kemudian diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Nah, kemudian di rumah siput itu tadi terdapat ujung-ujung saraf, maka sinyal listrik atau pesan itu kemudian diteruskan menuju otak dan akan diterjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Maka lalu kita bisa menyebutnya itu suara motor, itu suara adzan dan lain sebagainya. Nah, maka kita bisa mendengar itu harus kita syukuri. Nah, merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita harus senantiasa menjaga dan merawat telinga kita dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kita merawat telinga kita? Menjaga, merawat harus kita laksanakan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang mengganggu indera telinga. Nah, apa contohnya penyakit yang menyerang telinga? Contohnya adalah tuli. Nah, tuli itu berarti kita tidak bisa mendengar bunyi atau suara yang berasal dari luar. Nah, mengapa kita bisa tuli? Itu ada beberapa sebab. Mungkin kita tuli sejak lahir. Mungkin karena kecelakaan, jatuh misalnya. Kemudian membersihkan telinga dengan kurang benar, misalnya menggunakan benda-benda yang tajam. Nah, maka itu bisa merusak gendang telinga kita, sehingga bisa menyebabkan ketulian. Mungkin mendengar suara yang terlalu keras, nah sehingga gendang telinga itu bisa rusak atau bisa pecah. Nah, itu juga bisa menyebabkan ketulian. Nah, paham anak-anakku pelajaran hari ini? Insya Allah. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugas-tugas nanti akan kita share lewat
WA ya. Selalu menjaga kesehatan dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.